Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rina Oktopiani di channel YouTube-nya Ibu Rina ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan berpangkat. Seperti apa jika kita melakukan perkalian pada bilangan berpangkat? Ibu akan kasih beberapa contoh terlebih dahulu dan beberapa kegiatan. Kegiatan 1 yaitu mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, apa yang dimaksud dengan basis yang sama? Basis yang sama artinya bilangan pokok yang sama. Nih contoh nih ya. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Yang mana yang dikatakan basis? Nih 6-nya adalah basis. Nih 6-nya adalah basis. Nah, jika 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2, kita bisa buat dulu penjabarannya. Yaitu 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6. Ini untuk 6 pangkat 3. Kemudian dikali lagi dengan 6 pangkat 2. 6 kali 6. Sekarang kita hitung ada berapa kali 6-nya dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 hasilnya adalah 6 pangkat 5. Contoh yang kedua untuk bilangan berpangkat, bilangan berkoma yang berpangkat ya. Caranya sama. 4,2 pangkat 2 kita jabarkan dulu. 4,2 kali 4,2. Kemudian dikali lagi 4,2 pangkat 3. 4,2 pangkat 3 adalah dijabarkan 4,2 kali 4,2 kali 4,2. Nah, hasilnya seperti tadi kita hitung 4,2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 4,2 pangkat 5. Ya. Karena tadi soal yang pertama bilangan pangkat yang pertamanya 2. Bilangan pangkat yang keduanya 3. Jadi ada 5. Nah, kita lihat untuk 7. 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Jadi 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah 7 kali 7. Sehingga hasilnya ada 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 pangkat 6. Ya. Oke. Lalu bagaimana untuk bilangan pecahan berpangkat? Ya nggak masalah ya, sebenarnya sama saja. Yang prinsipnya adalah bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Ini kita jabarkan. 1/3 kali 1/3 yang pertama. Kemudian dikali lagi. Yang kedua 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Ada 5 kali dia 1/3-nya. Ini 2, ini 5, sehingga semuanya jadi berapa? 1/3 pangkat 7. Nah, kalian mungkin sudah bisa melihat polanya jika ada bilangan berpangkat dikalikan. Nah, tanpa menjabarkan, Ibu rasa kalian sudah bisa paham. Berarti kalau negatif 1/3 pangkat 3 dikali negatif 1/3 pangkat 4, ya. Yang pertama itu pasti ada 3 kali perkaliannya. Yang kedua ada 4 kali perkaliannya. Sehingga hasilnya jadi berapa? Negatif 1/3 pangkat 7. Nah, ya. Jadi 1/3 pangkat 7. Kalau begitu, jika ada sebuah bilangan berpangkat, misalkan bilangan berpangkatnya itu adalah A pangkat M. M itu sembarang bilangan bulat atau
dikalikan dengan A pangkat N. N juga bilangan bulat. Sehingga hasilnya jadi apa? A pangkat M tambah N. Nah, ini perkalian bilangan yang pertama, bilangan berpangkat yang pertama. Ya, Ibu tuliskan lebih jelas di sini. A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Nah, ya. Jadi kalau dia basisnya sama, ingat syaratnya basisnya harus sama nih, basis itu ini loh. Nah, bilangan ininya nih harus sama, maka pangkatnya ditambahkan. Ya, ini ditambahkan M tambah N. Seperti itu. Ini kegiatan yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Lagi-lagi di sini untuk basis yang sama. Ya. Kegiatan kedua tadi memangkatkan suatu perpangkatan. 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Di sini ada dua cara. Kalian bisa menuliskan terlebih dahulu. Pecahkan dulu atau jabarkan dulu yang di dalam kurung. 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 itu 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, 7 pangkat 4-nya ini dipangkatkan pula lagi 3. Berarti 3 kali. 3 kali kita membuat yang dalam kurung ini. Kita buat lagi sekali. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sekali lagi dikali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini cara yang pertama. Sehingga hasilnya berapa? Kita hitung saja semuanya. Jadi 7 pangkat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 7 pangkat 12. Nah, selain dengan cara seperti itu, karena tadi kalian sudah belajar bahwa jika basisnya sama, pangkatnya bisa ditambahkan, maka kita bisa gunakan sifat itu ya. Ini cara yang kedua. 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. 7 pangkat 4-nya Ibu buat 3 kali. 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa jika basisnya sama, pangkatnya bisa ditambah. Maka ini jadi berapa? Ini kita tambahkan 4 tambah 4. 7 pangkat 8. Dikali lagi yang tadi 7 pangkat 4. Nah, hasilnya kembali pakai sifat yang sebelumnya. 8 ditambah 4 ditambahkan. Jadi 7 pangkat 12. Nah, caranya sama, caranya beda tapi hasilnya sama ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini 7 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, Ibu pakai cara yang kedua saja ya. Nah, 7 pangkat 3-nya yang ditulis 4 kali. Nah, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat. Nah, ini dikawankan dengan ini dikawankan dengan ini ya, bisa seperti itu. Baru pangkatnya kita tambahkan. Nih, 3 tambah 3 jadi 7 pangkat 6. Jadi kali pula lagi. Yang berikutnya 7 pangkat 6 juga ya, 3 tambah 3. Nah, sehingga hasilnya menjadi 7 pangkat. Ini tambahkan ini 6 tambah 6 7 pangkat 12 ya. Nah, 7 pangkat 12. Kita lihat contoh berikutnya yang T pangkat 4 dipangkatkan 3 ya, sama ya caranya. T pangkat 4 kali T pangkat 4 kali T pangkat 4. Ibu pakai sifat yang sebelumnya atau hasil untuk bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Ini jadi apa? T pangkat 8 dikali T pangkat 4.
Hasilnya jadi T pangkat 12. Oke. Kita lihat lagi yang terakhir. T pangkat 3 kali T pangkat 3 kali T pangkat 3 kali T pangkat 3. Nah, ini sama lah dengan yang tadi sebelumnya, yang contoh ke 2. Sehingga ini hasilnya jadi apa? T pangkat 6 kali T pangkat 6. Hasilnya T pangkat 12. Nah, jika kita memperhatikan ya, 12 ini sebenarnya bisa diperoleh dari mana? Hubungkan dengan pangkatnya. Nih, 3-nya nih ada berapa kali kita tambahkan? Ada 4 kali 3-nya ini. 1, 2, 3, 4. Ya, artinya bisa diubah menjadi T pangkat 4 kali 3. Atau 3 kali 4. Kan 12. Nah, sehingga kalau ibu punya soal nih ya, misalkan A pangkat 7 dipangkatkan 2. Nah, kalian kan sudah terbayang bahwa akan ada A pangkat 7 ini. A pangkat 7 itu 2 kali. Nah, kalau ditambahkan pangkatnya jadi A pangkat 14. Nah, berarti ininya tinggal dikalikan. Ya. Nah, jadi kalau basisnya sama, pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu tinggal dikalikan pangkatnya. Jadi kesimpulannya, jika A pangkat M dikali dengan dipangkatkan N lagi, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Ini perkalian yang kedua ya. Kita lanjut ke kegiatan ketiga. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, sekarang yang bentuknya seperti ini. Dalam kurungnya itu perkalian, lalu dipangkatkan. Nah, ya kini kita jabarkan. Yang berpangkat 3 itu kan semua yang di dalam kurung ini. Jadi semuanya tuh kita ulang lagi tulis. 7 kali 9 kali 7 kali 9 ya. Kali 7 kali 9. 3 kali kan karena pangkat 3. Nah, kita hitung saja. 7-nya 1, 2, 3. Berarti 7 pangkat 3. Dikali kita hitung 9-nya. 1, 2, 3. 9 pangkat 3. Ya. Nah, ini caranya menjabarkan bilangan, suatu perkalian bilangan. Oke, lanjut contoh yang kedua. Untuk 13 kali 7 pangkat 5 ya, sama ya nak. Nah, 13 kali 7 kali 13 kali 7 dikali 13 kali 7 baru 3 kali. 13 kali 7 4 sekali lagi. Ya, 13 kali 7. Nah, setelah itu kita sederhanakan, maka 13-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 13 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Itu penyederhanaannya. Yang kedua juga akan menjadi seperti itu hasilnya ya. Nah, kalian bisa mencobanya, maka hasilnya adalah N pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Untuk yang ini hasilnya menjadi 6 pangkat 3 dikali T pangkat 3. Nah, jadi bisa disimpulkan jika sebuah perkalian bilangan dipangkatkan seperti ini ya, A kali B ini dipangkatkan M, ternyata hasilnya apa? A pangkat M kali B pangkat M. Nah, inilah kegiatan yang
3. Jadi tinggal pangkatnya ini kita kasihkan ke sini ya. Kita kasihkan ke masing-masing itu. A pangkat M kali B pangkat M nih untuk yang ini. Masing-masing kita kasih M atau dikasih sama pangkatnya ini. Oke, anak-anak ibu, itulah untuk penjelasan dari perkalian bilangan berpangkat. Untuk mencoba pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan nih. Ada 5 soal latihan, silahkan diuji agar kalian semakin paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.